Halo, kami dari kelompok 6 ingin membahas mengenai fenomena demotivasi siswa dengan pembelajaran jarak jauh dalam perspektif psikologi pendidikan di era pandemi COVID-19. Mari kita bahas sama-sama. Dengan adanya pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan kebijakan tidak keluar dari rumah seperti sekolah dari rumah atau school from home. Kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan dan pertemuan ditiadakan dan digantikan dengan media online. Tidak hanya itu, Kementerian Pendidikan juga mengeluarkan surat edaran mengenai pembelajaran secara online dari rumah dalam rangka mencegah COVID-19. Setiap orang biasanya memiliki metode belajar yang berbeda-beda. Jadi belum tentu metode belajar yang temanmu terapkan akan cocok denganmu. Oleh karena itu, cari tahu metode apa yang cocok kamu gunakan saat belajar. Contoh, bila kamu merasa lebih semangat untuk belajar saat mendengarkan musik, maka kamu bisa memutar lagu favoritmu. Atau kalau kamu lebih suka tempat yang sepi untuk belajar, pergilah ke perpustakaan atau tempat yang nyaman agar kamu bisa berkonsentrasi dengan baik. Dengan mengetahui metode belajar yang tepat, kamu akan memiliki motivasi diri untuk belajar. Selain itu, pembelajaran daring juga memiliki beberapa dampak bagi para muridnya, yaitu sulit memahami tugas dari guru, merasa bosan, kurang konsentrasi, kesulitan komunikasi dengan guru. Tugas yang diberikan terlalu banyak dan menumpuk, terbebani kuota internet dan akses sering sekali mengalami gangguan. Kurangnya berinteraksi atau bersosialisasi langsung dengan teman sebaya, mengakibatkan seseorang menjadi demotivasi. Apa sih demotivasi itu? Demotivasi merupakan kondisi di mana sebagai seorang siswa mengalami kurangnya semangat belajar. Demotivasi bisa terjadi karena seseorang merasa jenuh dan bosan terhadap sesuatu yang dilakukan secara monoton, merasa malas dan lelah untuk menjalankan, tetapi merupakan hal yang harus dijalankan. Lemahnya motivasi belajar dapat menyebabkan tidak keberhasilan dalam belajar, sehingga membuat prestasi belajar siswa menjadi rendah, menjadi tidak antusias dalam menjalankan pembelajaran, cepat merasa bosan, dan melakukan hal lain di samping pembelajaran. Berikut ini ada beberapa cara mengatasi demotivasi pembelajaran daring. Saat merasa bosan, siswa dapat beristirahat sejenak dan mengisi kegiatan yang digemarinya. Buat jadwal pengerjaan tugas sehingga tidak menumpuk. Siswa membutuhkan motivasi eksternal dari orang tua sebagai penyemangat belajar. Guru atau pengajar dapat memberikan pembelajaran dengan sistem gaming agar siswa terhindar dari rasa kejenuhan. Kalian sudah tahu belum? Motivasi terbagi menjadi dua jenis loh. Ada motivasi belajar intrinsik dan motivasi belajar ekstrinsik. Apa sih motivasi belajar intrinsik? Yaitu motivasi yang berasal dari diri siswa sendiri untuk belajar. Motivasi ini dipengaruhi oleh keinginan siswa untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Misalnya, berprestasi, masuk sekolah favorit, masuk perguruan tinggi favorit, dan membanggakan kedua orang tua. Selanjutnya, untuk motivasi belajar ekstrinsik apa sih? Yaitu motivasi yang berasal dari luar, misalnya lingkungan. Contohnya, motivasi ini adalah iming-iming hadiah dari orang tua jika berprestasi, mengikuti saran atau nasihat dari guru. Selanjutnya, ada beberapa tips nih untuk meningkatkan semangat belajar. Pertama, menggunakan metode dan kegiatan yang beragam. Mencoba sesuatu yang berbeda dengan menggunakan metode belajar yang bervariasi. Cobalah untuk memahami metode belajar apa yang paling kalian gemari. Yang kedua, dengan motivasi. Motivasi itu sangat penting loh untuk diri kita, mempunyai motivasi dari lingkungan sekitar. Saat mendengar kesuksesan orang lain, tak jarang seseorang akan termotivasi untuk mengikuti jejaknya. Alhasil, mereka bisa lebih giat lagi dalam belajar. Yang ketiga, kamu bisa mengikuti cerdas cermat nih di dalam pembelajaran. Bagi kelompok yang menang akan mendapatkan hadiah atau tambahan nilai. Sementara itu, kelompok yang kalah hanya akan mendapatkan tambahan nilai saja. Jadi, untuk adanya cerdas cermat ini membuat kalian lebih semangat lagi dalam melakukan pembelajaran. Lalu yang keempat, menghilangkan distraksi.
Bila kamu termasuk seseorang yang mudah terganggu, pastikan area tempat belajar dijauhkan dari hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi belajar. Misalnya, bila kamu merasa terganggu dengan area belajar yang berantakan, motivasi diri kamu terlebih dahulu untuk membereskan area tersebut. Rapikan alat-alat tulis, buku, kabel barang elektronik, atau gadget yang ada di sekitar area belajar. Bila perlu, bersihkan area tersebut dari kotoran dan pastikan kamu akhirnya nyaman berlama-lama di sana untuk belajar. Dengan begitu, kamu akan merasa lebih bersemangat untuk belajar. Selanjutnya, menentukan target belajar. Meskipun terdengar sederhana, menentukan target belajar dapat menumbuhkan motivasi diri loh. Sebagai permulaan, sisihkan waktu sekitar 30 menit atau 1 jam untuk mempelajari bagian tertentu setiap harinya. Dengan menerapkan kebiasaan ini, kamu pun akan termotivasi untuk mengejar target belajar yang kamu buat. Dan yang terakhir, lebih baik melakukan pembelajaran lebih awal. Waktu yang tepat untuk belajar lebih awal adalah di pagi hari. Saat itu pikiran kamu masih belum terasa berat karena berbagai aktivitas yang dilakukan seharian. Jadi lebih baik kalian melakukan pembelajaran di pagi hari saat semuanya masih fresh. Terima kasih. Berikut adalah tips dan pengertian mengenai demotivasi. Semoga dengan adanya video ini kalian lebih menambah ilmu mengenai demotivasi dan bisa menjalankan tips-tips yang sudah diberikan.